Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi adik-adik mahasiswa kita pada pertemuan kita pada hari ini, di mana pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh penyelesaian tentang soal rancangan acak lengkap non faktorial. Dari tugas yang saya berikan, beberapa mahasiswa saya lihat ya tidak bisa menyelesaikan soal tugas yang saya berikan. Namun ada juga 1-2 orang yang saya lihat bisa mengerjakan. Supaya kita ada pemahaman adik-adik sekalian bagaimana menyelesaikan soal tersebut, saya berikan contoh. Misalnya kita punya data seperti ini ya, jadi ada perlakuan ya. Kalau di contoh yang saya berikan di situ, di sini bukan S0, S1, S2, S3, S4, dan S5, tapi dia adalah A, B, C, D, dan sebagainya. Ya, tapi itu sama saja semua ya, sama. Kemudian ada ulangan. Kalau di contoh yang saya berikan, soal tugas yang saya berikan, kalau nggak salah itu ulangannya ada 5. Nah, di contoh yang saya berikan di sini 3. Ya, ada 3 contoh. Nah, langkah apa yang pertama yang harus adik-adik mahasiswa kita lakukan? Yang pertama, jika kalau ada data misalnya seperti ini, jadi misalnya perlakuan S0, ulangan 1 nilainya itu 6,31, ulangan 2 6,38, ulangan 3 adalah 6,29. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah membuat tabel seperti ini. Ya, kita buatkan tabel perhitungan supaya kita nanti mudah dalam mengolahnya. Jadi, kita buat jumlahnya berapa. Jadi, yang dimaksudkan jumlah ini adalah jumlah S0 dari ulangan 1, ulangan 2, sampai dengan ulangan 3. Jumlahnya berapa? Ya. Jumlahnya berapa? Ya. Nah, ini sudah kita hitung. Nah, kebetulan saya menggunakan di Excel, adik-adik mahasiswa, supaya Anda juga bisa mencontoh ya, supaya cepat. Jadi jumlahnya itu adalah 18,98, 19,27, 19,37, 19,54, 19,73, dan 19,83. Nah, setelah itu kita menghitung rata-ratanya. Apa yang dimaksud dengan rata-rata adalah rata-rata dari nilai-nilai yang ada di sini. Misalnya nilai S0-nya ini dari 3 perlakuan ini rata-ratanya berapa. Ya, kita menghitung rata-ratanya. Ya, sudah. Jadi rata-ratanya itu adalah 6,3, 3, 6,42, 6,46, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menuliskan rumus di Excel supaya dari mahasiswa cepat untuk menghitungnya? Coba perhatikan, untuk sum ini, untuk sum, ya, mencari jumlah, ya Anda klikkan sum, ya, sum artinya itu artinya jumlah ya. Sum itu adalah jumlah. Nah, jadi jumlah dari data B4 sampai dengan D4. Ya, jumlahnya adalah ini. Nah, ya. Ini. Ya. Ya, jadi jumlahnya ini adik-adik mahasiswa, coba perhatikan ya. Saya hapus dulu ini. Bagaimana cara mencarinya ini? Melihat rumusnya. Ya, ternyata ini rumusnya adik-adik mahasiswa ya. Bahwa untuk jumlah itu, jumlah, ini rumusnya. Saya kopikan supaya Anda tidak bingung. Ya, nih, untuk mencari
Jadi sum jumlah, sorry ya, kita ulangi. Anda masih bingung kalau begini nanti. Saya ulangi. Yang mana kita mengunculkan rumusnya supaya adik-adik mahasiswa tahu. Ya, ini. Jadi mencari data di jumlah ini pakai rumus ini. Ya, ini klikkan tuliskan di sini akan muncul langsung seperti ini. Ya. Akan muncul langsung seperti itu. Nah, kemudian di bawah ini juga ada rumus. Ya, bagaimana mencari jumlah keseluruhan dari atas ini. Boleh kita lihat rumusnya seperti apa ya ini. Ya, adik-adik mahasiswa bisa lihat bagaimana cara cepat mencari di Excel dengan mengolah data seperti ini. Ya, jadi kalau kita menguasai dalam penggunaan Excel ini ya mudah. Ya, ini. Ya. Ini ya, coba perhatikan. Ini rumus yang digunakan. Nah, setelah kita menghitung ini dan membuat tabel seperti ini, nah, kita melakukan rumus-rumus perhitungan yang sudah ada di materinya saya sudah berikan. Jadi yang pertama kita harus ketahui adalah berapakah jumlah ulangan pada data ini. Ya, ada berapa jumlah ulangan? Ya, ulangannya itu adalah 3. Ya, 1, 2, 3. Kemudian berapa jumlah perlakuan? Ya, perlakuannya ada 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya kita menghitung faktor koreksi. Ya, faktor koreksi atau FK itu dirumuskan sebagai grand total. Ya, grand total kuadrat. Ya, grand total kuadrat ya, sorry. Ini grand total kuadrat. Ya, grand total kuadrat dibagi dengan jumlah perlakuan dikali dengan jumlah ulangan. Ya. Saya ulangi, grand total kuadrat dibagi dengan jumlah perlakuan dikali dengan jumlah ulangan. Ya. Kali dengan jumlah ulangan. Ya. Yang mana dimaksud dengan grand total di sini adalah jumlah keseluruhan. Jadi jumlah keseluruhan ini kita kuadratkan. Ya, jumlah keseluruhan ini adalah ini. Ya, ini adalah grand total, jumlah keseluruhan. Ya, jumlah keseluruhan ini adalah ini. Ya. Nah, kita kuadratkan baru dibagi dengan berapa jumlah ulangan ya, dikali dengan jumlah perlakuan. Ya. Nah, ada rumusnya. Ya, E10. E10 berarti ini. Kuadrat ya dibagi dengan F14. F14 itu apa? Perlakuan dengan dikali dengan F13, yaitu adalah ulangan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita menghitung derajat bebas. Ya, derajat bebas perlakuan. Derajat bebas perlakuan itu sama dengan jumlah perlakuan dikurang 1. Perlakuannya 6, berarti kurang 1 berarti 5. Kemudian derajat bebas galat itu sama dengan perlakuan dikali dengan jumlah ulangan dikurangi dengan 1. Jadi perlakuan dikali dengan jumlah ulangan dikurang 1. Perlakuannya berapa? 6. Ulangannya berapa? 3 dikurang 1. 2 berarti 6 kali 2 sama dengan 12. Kemudian berapa derajat bebas total? Yaitu perlakuan dikali dengan ulangan dikurang 1. Ya.
Berarti perlakuan dikali ulangan, 6 kali 3 18 kurang 1 berarti 17. Ya, atau bisa juga ini langsung dijumlahkan. Ini adalah perlakuan derajat bebas perlakuan ditambah dengan derajat bebas galat, sama ya 17. Nah, selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat. Ya, jumlah kuadrat itu adalah jumlah kuadrat keseluruhan data di sini dikurangi dengan faktor koreksinya. Ya, ini saya rumuskan dengan sum square. Ya, mulai dari ini semua kita kuadratkan. Ya, ini mulai dari B4 sampai dengan D9. Ya, dari sini kita kuadratkan. Ya, ini. Ya, dikurangi dengan faktor koreksi. Dikurangi dengan ini. Ya, dikurangi dengan faktor koreksinya. Ya, ini faktor koreksi. Ya. Nah, kemudian menghitung jumlah kuadrat perlakuan. Ini tadi jumlah kuadrat totalnya ya, total artinya keseluruhan data ini kita kuadratkan ya, baru dikurangi dengan faktor koreksinya. Nah, untuk jumlah kuadrat perlakuan, yang mana perlakuan di sini? Perlakuan adalah ini. Ini kan? Ya. Ya. Perlakuan itu jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan berapa ulangannya ya, dikurangi dengan faktor koreksinya. Ya. Kalau di sini saya rumuskan sum square-nya itu adalah E4 dari sini ya sampai dengan E9 ya, dibagi dengan ulangan. Ulangannya berapa? Ada 3 kan? Ya, ada 3 ulangan. Ya, baru dikurangi dengan faktor koreksinya. Sehingga dapatlah 0,164. Kemudian jumlah kuadrat galat. Jumlah kuadrat galat itu sama dengan JKT, jumlah kuadrat total, dikurangi dengan jumlah kuadrat perlakuan. Ya, ini dikurangi dengan ini. Ya. Oke. Kemudian, ya, jadi tadi jumlah kuadratnya jadi sudah, faktor koreksinya sudah kita hitung, derajat bebasnya sudah, jumlah kuadratnya sudah. Nah, sekarang kita melangkah ke KT atau kuadrat tengah. Ya, kuadrat tengah perlakuan adalah JKP ya dibagi dengan perlakuan kurang 1. Dalam hal ini adalah derajat bebasnya. P kurang 1. Ya, sama P-nya perlakuannya kurang 1 berarti derajat bebasnya. Jadi JKP-nya dibagi dengan derajat bebasnya. Kuadrat tengah galat adalah JKG, jumlah kuadrat galat ini, jumlah kuadrat galat dibagi dengan DB galat. Nah, berapa derajat bebas galatnya? Mana tadi DB galatnya? Derajat bebas galat ini. Ya. Oke, 21 dikurangi dengan F17 bagi dengan 17. Oke. Nah, selanjutnya kita menghitung F hitung. Nah, inilah F hitung, yaitu kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Ya, rumus-rumus ini saya munculkan ya supaya adik mahasiswa tahu. Ya, ini semua rumusnya. Saya copy dari sini ya. Ya. Oke. Supaya Anda nanti bisa lihat. Bisa ya. Hitungnya ini jumlah kuadrat. Coba ini. Oh iya, 15 pas ya. Oke, jadi itu rumus-rumusnya nanti Anda bisa lihat.
bagaimana sih cara mencarinya ini sebagai latihan. Nah, selanjutnya dari mahasiswa kita buat tabel ANOVA-nya. Nah, tabel ANOVA-nya itu adalah kita buat sumber keragamannya, ada perlakuan, ada galat, kemudian total. Derajat bebas perlakuannya tinggal kita masukkan dari atas sini. DB perlakuan, yang mana perlakuan 5, DB galat 12, kemudian DB total 7. JK jumlah kuadrat perlakuan, mana JK perlakuan 0,164, JK galat 0,014, kemudian JK totalnya adalah 0,177. Ini JK total. Nah, selanjutnya kita menghitung kuadrat tengah. Ya, kuadrat tengah. Ya, kemarin di materi saya sudah sampaikan bahwa kalau keduanya ini, kolom ini sudah terisi, ya KT itu mudah sekali kita hitung. Kenapa? Karena KT itu sama dengan JK dibagi dengan DB-nya. Ya, JK dibagi dengan DB. Ya, ini saya lihatkan rumusnya. C30. Ya, ini. Ya, sama dengan ini. Ada juga rumusnya. Nah, sehingga KT-nya itu sama dengan ini. Ya. Nah, selanjutnya kita menghitung F hitung. F hitung itu adalah KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Sehingga didapatlah 28,75,75. Nah, inilah F hitung yang kita dapat. Nah, bagaimana kita menarik suatu kesimpulan? Ya, menarik suatu kesimpulan, apakah hipotesa awal H0 kita diterima atau HA diterima? Nah, tentunya kita bandingkan dengan yang namanya dengan F tabel. Ya, F tabel. Ya, bagaimana cara penentuan daripada F tabel itu? Ya, saya sudah jelaskan juga bagaimana menghitung menentukan F tabel. Pada materi juga saya sudah berikan. Video kan juga sudah ada. Kayak misalnya 0,05. Kita menghitung berapa? Ya, kita hitung derajat bebas perlakuan, kemudian dengan derajat bebas galat F1 dengan F2-nya. Maka didapatlah nilai 3,106. Ya. Itu ya, ada sekalian yang harus Anda perhatikan. Nah, namun ada cara cepat menghitung adik-adik dengan menggunakan rumus di Excel ini. Ya. Ketikkan find F, ya, G derajat bebas galatnya, ya, kemudian derajat bebas perlakuan. Ya, kita maunya berapa persen? 0,05. Ya, jadi 0,05. Ya, saya munculkan saja ya rumusnya, ada di mahasiswa supaya Anda bisa pelajari. Saya munculkan rumusnya. Ya. Nah, ini rumus yang digunakan. Ya, Anda nanti bisa lihat ini. Ya, bagaimana mencari DB. Ya, supaya cepat tadi ya saya pakai rumus semua, masukkan semua di sini. Ya. Ini. Nah, ini juga bisa langsung ya, adik-adik mahasiswa langsung isi di sini. Ya, ternyata di sini tadi saya pakai rumus ya. Saya pakai rumus ini. Ini 5 ini. Ya, ini F16. Jadi ini sama dengan ini. Ya. Nah, DB perlakuan, derajat bebas perlakuan sama dengan ini. Ya. Oke. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita bandingkan adik-adik sekalian antara F hitung dengan F tabel. Ya, F tabel. Ya. Kalau
F table itu ada beberapa simbol, ada TN, ya, ada apa namanya? Ada berupa TN, kemudian bintang 1, kemudian bintang 2. Nah, apa maksudnya? Kalau bintang 1 itu artinya F hitung itu lebih besar dari 0,05, F tabel 0,05, tapi lebih kecil dari F tabel 0,01. Sehingga dia cuma bintang 1. Kalau dia bintang 2, lebih besar dari 0,05 dan 0,01. Kalau dia TN, artinya dia lebih kecil dari 0,05 dan 0,01. Ya, bintang 1 artinya signifikan, kalau bintang 2 sangat signifikan, kemudian TN adalah tidak signifikan. Ya, atau tidak berpengaruh nyata, dan sangat berpengaruh nyata. Ya, cara menghitung adik-adik sekalian dengan cara cepat, ya. Kita gunakan di Excel. Ya, gunakan di Excel. Kemudian mencari koefisien keragaman. Apa sih itu koefisien keragaman? Koefisien keragaman itu adalah menunjukkan keragaman data yang diambil. Ingat, materi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa untuk RAL, karena sifatnya adalah data perlakuan-perlakuan di situ adalah mudah dikontrol, dia adalah sifatnya homogen, maka keragaman data itu sangat kecil, ya. Bisa dianggap seragam semua, hampir seragam semua ini, ya, hampir seragam datanya. Oke, mungkin cukup itu dulu ya adik-adik mahasiswa dari saya tentang bagaimana cara menyelesaikan rancangan acak lengkap ini, proses perhitungannya dengan menggunakan Excel, ya, supaya cepat. Nah, saya harap tugas yang saya berikan itu mudah-mudahan adik-adik yang saya kembalikan di kelas roomnya itu, ada beberapa sudah saya kembalikan, ya, mungkin bisa dikerja kembali, ya, perbaiki perhitungannya, ya, supaya nilainya juga nanti akan baik. Ini ada beberapa, ini saya sudah berikan contoh dengan rumus perhitungan, ya, secara cepat di Excel. Oke, mungkin cukup ya dari mahasiswa. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.